Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asep Marzuki di Al-Hijamah Rumah Sehat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan share tentang kondisi kegawat daruratan yang mungkin terjadi setelah kita membekam atau pada proses pembekaman. Bagaimanapun, yang namanya terapi tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan, hal-hal yang tidak diprediksi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan coba share apa saja kondisi kegawat daruratan dalam bekam dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini yang penting. Karena kegawat daruratan terjadi, pasti ada hal-hal yang terlupakan, pasti ada hal-hal yang miss dalam proses prakteknya gitu. Nah, kita bagaimana cara mengatasinya harus kita ketahui. Baik. Untuk menjawabnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama, kondisi kegawat daruratan yang sangat mungkin terjadi adalah ketika pasien kesurupan. Mungkin, sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena yang pertama, bekam itu mengganggu darah statis, ya, proses pengeluaran darah statis di dalam tubuh. Setan tinggal di dalam tubuh manusia itu di dalam aliran darahnya. Aliran darah yang mana? Tidak dalam aliran darah yang bersih, tidak di dalam aliran darah yang bagus, tapi di dalam aliran darah yang kotor, yang sudah terkontaminasi dengan berbagai hal, termasuk penyakit-penyakit hati yang selama ini mengganggu kita gitu. Nah, jadi ketika kita membekam, darah kotor yang merupakan tempat tinggalnya bangsa jin itu diganggu, dikeluarkan, dibuang, maka sangat mungkin jin-jin pada orang yang sedang mengalami gangguan itu melakukan reaksi, melakukan perlawanan supaya kita menghentikan proses itu gitu. Jadilah kesurupan gitu. Nah, di sini kadang-kadang banyak terapis yang panik. Banyak terapis yang kebingungan, lah ini gimana? Pasiennya kesurupan, pasiennya ngamuk, pasiennya meronta-ronta. Saya sebagai seorang praktisi yang memang sudah beberapa tahun, sekitar 10 tahun saya menjadi seorang pembekam, mengalami kasus ini bukan cuma 1 kali, 2 kali, beberapa kali, bahkan bisa dibilang cukup sering, apalagi kalau membekam di titik yang namanya umumukit, puncak kepala. Karena di sini biasanya tempat tinggal bangsa jin itu, di darah kotor yang ada di puncak kepala. Kenapa? Karena memang mereka itu lebih suka mengganggu saraf pusat kita, saraf utama kita, untuk menggerakkan bagian tubuhnya supaya lebih bisa melakukan dosa seperti yang diharapkan oleh setan-setan dari golongan jin ini. Makanya kalau kita membekam di area umum ungit, bagi orang yang memiliki gangguan sihir, bagi orang yang memang memiliki kecenderungan gangguan jin, akan sangat mudah bereaksi. Reaksi kesurupannya sangat bisa kita lihat gitu, ya. Terus bagaimana kalau memang itu terjadi? Yang pertama, ya, yang harus kita lakukan adalah terapis tetap zikir dan tenang. Begitu melihat aing macan, aing mau gitu, ya sudah, kita mah tetap tenang aja, zikir aja. Nggak apa-apa kamu mau, nggak apa-apa kamu macan, saya punya biskuat kok. Gitu. Lah, kenapa punya biskuat? Ya karena kan semua orang bisa jadi macan gitu. Nggak, maksudnya dengan zikir, tenang, kita insya Allah bisa menguasai keadaan. Jadi tidak begitu melihat pasien kesurupan, kita langsung ikut histeris juga, ikut bingung juga, ya sudah. Akan terjadi histeria massal nantinya, kesurupannya bareng-bareng nantinya gitu. Makanya kalau terjadi kesurupan pasien kita pada saat dibekam, kita tetap zikir dan tenang ya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Subhanallah, tenang. Dengan tenang itu langsung lepaskan semua kop yang menempel. Ya, harus secepat kilat, secepat mungkin maksudnya ya, harus secepat mungkin melepas kop itu gitu. Jangan sampai biarin dulu lah, tenang dulu lah, nggak apa-apa, santai aja. Enggak, harus cepat, soalnya khawatirnya dia meronta-ronta lebih parah. Sementara ada kop yang menempel itu sakit. Coba aja kita rasain di kop 2-3 sedotan aja, gerak sedikit aja kan kerasa keganggu gitu. Makanya apalagi yang kesurupan, yang gerakannya memang di luar kendali gitu. Jadi kita lakukan pelepasan kop secepat mungkin. Kalau ada darahnya, cepat sekat darahnya, jangan sampai ada yang menetes. Nggak apa-apa. Dan nggak pakai kasak dulu gitu ya, nggak pakai tisu dulu. Ada lap dulu aja. Yang penting si darahnya tidak kemana-mana gitu. Nah, itu dikhawatirkan. Ya, sekat darah secepat mungkin dan kuasai pasien agar tidak berontak berlebihan. Bagaimana cara menguasainya? Jangan dipegangin oleh banyak orang, Bu, Pak. Ya, kalau ada pasien yang kesurupan pada saat dibekam, jangan tiba-tiba kita langsung minta bantuan orang-orang. Pak, tolong, Pak, Bu, tolong, ini pasiennya kesurupan, dipegangin. Ya udah, kemungkinan dia berontak itu akan lebih parah. Ya, makanya kalau ada yang kesurupan seperti itu, justru kita jangan terlalu banyak orang di situ, biarkan dia nyaman, udaranya masuk, ya, kondisinya juga tidak terlalu tegang karena tidak terlalu banyak orang. Nah, kita
kuasai pasien supaya tidak beronak berlebihan. Kalau bisa langsung sadarkan aja, ya, langsung sadarkan aja. Bagaimana cara menyadarkannya? Lakukan pijatan di area umugit, tekuk belakang telinga, dan sela-sela ibu jari telunjuk dan jempol dan telunjuk tangan maksudnya ya, ibu jari dan telunjuk tangan di sini, dipegang di sini, tekan di sini agak, ya. Lakukan pijatan-pijatan di situ gitu. Insya Allah akan lebih terkondisikan gitu, akan lebih nyaman, akan lebih tenang si pasien kesurupannya gitu. Jadi jangan sampai, oh ini gimana, pegangnya sama semua orang, apalagi dia nggak pakai baju lagi, yang pegangnya mungkin bukan muslim lagi, udah parah gitu. Jangan ya, baik itu kita terapis ikhwan ataupun terapis akhwat pada saat melihat orang yang kesurupan yang kita bekam, ya udah, poin pertama kita harus tenang dulu gitu. Jadi jangan panik dulu, kalau kita panik udah akan lebih parah nantinya reaksinya. Makanya kita nyantai, dan ketenangan itu biasanya akan membuat bangsa jin yang tinggal di dalam tubuh pasien justru merasa segar gitu. Wah ini saya berhasil juga, nggak ngefek apa-apa nih ke orang ini gitu. Ya, jadi tenang aja gitu, santai aja gitu ya, nggak perlu overreaktif. Ya, tadi kuasai, lakukan pijatan-pijatan ringan di area umugit, tengkuk belakang telinga, sela-sela ibu jari dan telunjuk. Ya, oke. Kemudian lakukan ruqyah syar'iyah. Nah ini yang paling penting. Jadi dilakukan ruqyah syar'iyah itu bukan ketika dia ngamuk, bukan ketika dia kesurupan, Bu, Pak ya, tapi pada saat dia sudah tenang. Kenapa? Kalau dia lagi kesurupan, kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kita lakukan ruqyah, jinnya ketawa, lu ngapain gitu. Ya. Tapi kalau sudah tenang, yang kita ruqyah itu siapa? Orangnya. Maka jinnya akan merasa terganggu. Mungkin kita harapkan supaya dia cepat keluar karena seorangnya sudah melakukan perlawanan. Tapi kalau pas lagi kesurupan kita bacakan ayat ruqyah, memang jinnya tidak nyaman, pasti akan terganggu juga, tapi orangnya tidak melakukan perlawanan supaya dia keluar gitu. Karena kesadaran orangnya sedang tidak terfokus. Justru kita meruqyah itu setelah orangnya sadar. Ya, setelah orangnya sadar baru kita ruqyah dan baru kita berikan nasihat untuk banyak beristighfar, mengikuti bacaan-bacaan ayat ruqyah, tetap tenang dan berzikir juga. Pas begitu kita ruqyah, aduh kok tiba-tiba badan saya bergerak, Pak. Kadang-kadang kan kalau yang sadar seperti itu ya, tiba-tiba badan saya bergerak-gerak. Tenang, Pak. Tenang aja. Yuk, dengarkan aja. Dan di dalam hati Bapak minta kepada Allah untuk segera dikeluarkan jinnya. Insya Allah dengan cara seperti itu bisa lebih maksimal hasilnya. Ya, itu yang pertama. Kalau pasien kesurupan setelah dibekam. Dan ingat, pasien kesurupan ini biasanya yang pertama memang sebelumnya ada indikasi bahwa dia kena gangguan. Bukan karena dibekam dia karena jadi kesurupan, bukan ya, tapi memang karena indikasi dia ada gangguan jin, ada gangguan setan dari golongan jin, dan kita kita usik tempat tinggalnya, darah kotor yang memang menjadi tempat favoritnya, baru dia bereaksi gitu ya. Oke. Yang berikutnya, orang yang mungkin kita temui pada saat dibekam adalah pingsan. Saya pernah beberapa kali membekam orangnya pingsan. Bahkan pada saat pelatihan, ada yang saya bekam pingsan gitu. Nah, ini ada berbagai macam kejadian atau berbagai macam indikasi kenapa bisa seperti ini gitu. Yang pertama, mungkin dia fobia jarum, takut jarum. Yang kedua, mungkin kita tidak sesuai titiknya. Untuk orang yang fobia jarum, begitu kita langsung bisa keringat dingin, pingsan. Atau yang kedua, kita tidak tepat titiknya. Contohnya, dia punya darah rendah. Kita kita bekam justru di titik yang menurunkan tensi darah, ya udah pingsan, ngedrop. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, lepaskan semua kop yang menempel. Jadi kalau udah pingsan gini jangan sampai dibiarkan kopnya nempel, jangan. Ya. Lepaskan semuanya, terus darah dibersihkan secepat mungkin sama seperti tadi. Kemudian baringkan dengan posisi miring ke lambung kanan dan posisi kepala nih ya, lebih rendah dari badan. Jadi posisinya ke kanan dan ini jangan pakai bantal. Ya. Kenapa ke kanan? Supaya jantungnya tetap di atas. Supaya jantungnya tetap di atas, jadi detakannya tidak tersumbat, tidak terhambat, gitu, detakannya normal. Ketika jantungnya di atas, dia berdetak, dan kepala kita di bawah tanpa bantal, maka aliran darah ke kepalanya semakin cepat. Sehingga suplai oksigen, suplai darah bersih semakin cepat ke otak, maka sangat memungkinkan dia akan cepat sadar. Jadi kalau ada yang pingsan itu jangan dibaringkan ya, jangan dibaringkan terlentang dan pakai bantal, jangan. Tapi baringkan posisi ke sebelah kanan dan jangan pakai bantal ininya, supaya tadi posisi kepala bisa dibaring jantung. Oke? Yang selanjutnya, longgarkan semua pakaian yang melekat kalau masih pakai pakaian ya untuk mengatasi yang pingsan ini. Tapi kalau dibekam kan sudah tidak berpakaian ya, jadi tidak perlu dilonggarkan.
Yang berikutnya, berikan udara segar, ya. Berikan udara segar. Kalau mungkin berikan oksigen atau minimal mengipasinya. Jadi kalau ada yang pingsan itu jangan dikerumunin, jangan sampai buat orang banyak berkumpul di situ, jangan. Justru harusnya berikan udara fresh, udara segar supaya apa? Supaya si oksigen itu cepat masuk, ya. Supaya si oksigen itu cepat masuk ke hidung, ke pernapasannya, jadi napasnya lebih fresh. Nah, akan lebih cepat bangun dia. Kalau di kita kadang-kadang ada yang pingsan, semuanya berkumpul, itu akan memperlambat proses penyadaran yang pingsan, ya. Jadi berikan udara segar. Kalau memang kita punya oksigen, lebih baik kasih oksigen. Tapi kalau enggak, ya kipas-kipas aja, ya. Kipas-kipas aja dulu. Oke. Kan udah bulat lewat. Ya. Jadi berikan udara segar. Yang paling utama jangan sampai berkerumun, dan makanya tempat bekam itu jangan sampai tempatnya terlalu sumpek, tapi harus ada fresh air yang masuk. Jadi kalau ada seperti ini, udah kita tinggal buka aja. Mungkin buka jendelanya, buka gordennya, udara masuk dalam segar. Ya. Dengan catatan kalau misalkan tadi kita buka jendelanya, buka gordennya, si pasien sudah ditutup auratnya. Kemudian lakukan pemijatan di area parit antara mulut dan hidung, sini ya. Oke, parit antara mulut dan hidung, sudut jari kelingking dan umum ugip. Tapi saya lebih suka di sini karena cepat banget, proses sadarnya itu cepat banget di sini. Tek, langsung sadar. Ya. Pijatannya kenceng aja dikit, sampai gitu. Nah, insya Allah itu akan lebih cepat sadarnya. Ya. Yang berikutnya, yang sering kita temui pada saat kita membekam adalah kondisi setelah dibekam itu gatal. Jadi dia gatal-gatal gitu, seolah pengen garuk gitu. Ya, ada dua kemungkinan yang membuat orang ini gatal. Yang pertama, memang dia punya alergi, kulitnya sensitif karena alergi tadi. Yang kedua, memang mungkin kulitnya kurang bersih, ada daki di situ sehingga masuk ke pori-pori yang membesar pasca penyedotan, pasca pengkopan. Akhirnya ya dia jadi gatal. Tapi yang kita kasih tahu ke pasiennya, ya kita kasih tahu bahwa Pak, Bapak kulitnya sensitif ya. Jangan langsung dibilang, Pak, Bapak kulitnya ada dakinya ya. Oh, udah. Kita akan mendapat ini ya, kita akan seolah-olah mendapat akan langsung dicibir gitu ya. Ya, jadi kemungkinan yang pertama itu adalah dia mengalami sensitivitas kulit yang sangat tinggi, jadi begitu dibekam langsung terasa gatal. Dan yang berikutnya, dia mungkin terlalu banyak daki di kulitnya sehingga ada efek gatal begitu dibekam. Tapi tadi ya jangan dikasih tahu kalau dia punya banyak daki ya, nanti malah kita yang diserang, malah kita yang wah ngapain sih kamu sampai ke sana gitu. Kita harus kasih tahu yang pertama dulu aja gitu. Nah, terus efek gatal itu karena adanya efek histamin. Apa itu efek histamin? Adalah proses penyembuhan oleh sel darah putih menutup luka. Proses penyembuhan nih oleh sel darah putih pada saat menutup luka itu namanya efek histamin. Taruhlah gini contohnya, kita lagi ada luka nih di kulit, tergores atau mungkin jatuh atau apa gitu ya, ada luka di kulit. Pas pada saat mau sembuh itu kita mulai gatal kerasa. Setelah kita pengen garuk, nah itu yang namanya efek histamin, efek penyembuhan luka oleh sel darah putih. Sama, efek penyembuhan luka bekam juga kadang-kadang menimbulkan sensasi gatal. Ya. Nah, cara penanganannya kalau terjadi seperti ini adalah yang pertama, olesi bagian yang gatal tersebut dengan minyak herbal. Jadi jangan dikasih apa-apa dulu, olesi aja dengan minyak herbal agak banyak, ya, agak banyak. Misalkan kalau kita pakai zaitun, silakan olesi dengan minyak zaitun. Kalau kita pakai minyak habatus sauda, silakan pakai minyak habatus sauda olesinya. Ya, asal jangan minyak-minyak yang terlalu panas ya, kayak minyak cengkeh itu terlalu panas kasihan, udah gatal dikasih minyak yang panas bisa sakit ya, bahkan bisa sampai adanya peradangan nantinya gitu di kulitnya. Ya. Kemudian jangan biarkan pasien menggaruk. Jadi kalau misalkan dia udah gatal sekalipun, jangan digaruk. Kenapa? Karena bekas luka bekam itu kalau digaruk akan membesar lukanya. Kemudian kemungkinannya sangat bisa menimbulkan efek perlukaan yang lebih parah. Ya, jadi bisa jadi besar lukanya, bahkan bisa jadi harus dijahit nantinya kan itu parah gitu ya. Makanya jangan dibiarkan digaruk, tapi cukup ditepuk-tepuk saja. Kalau ada luka kita tepuk-tepuk aja gitu ya. Biarkan nanti juga sembuh sendiri ya, sembuh sendiri dan kasih tahu bahwa itu adalah proses histamin, penyembuhan luka dengan sel darah putih gitu. Ya, jadi sekali lagi itu ada efek histamin Pak. Bapak jangan khawatir, nanti juga sekitar 2-3 jam juga gatalnya hilang kok gitu. Paling lama 3 jam Pak gitu, paling lama. Dan itu pun akan berangsur-angsur hilang. Kalau sekarang masih gatal, mungkin
10 menit kemudian, 15 menit kemudian udah mulai berkurang gatalnya. Dan 3 jam, insya Allah sudah hilang. Kalau tidak hilang selama 3 jam, ya mandi. Ya, kalau udah 3 jam nggak hilang, ya mandi. Karena setelah bekam itu, dianjurkan tidak mandi dulu sampai 3 jam. Baru kalau setelah 3 jam, baru boleh mandi. Kenapa? Setelah dibekam, jantung itu kenceng detakannya untuk membentuk darah baru. Kemudian suhu tubuh naik. Kalau kita langsung siram dengan air ya mandi, kemungkinan besar ada beberapa pembuluh darah yang pecah setelah 3 jam. Ya, maksimal 3 jam baru boleh mandi gitu. Nah makanya tadi pun kalau misalkan setelah 3 jam masih gatal-gatal ya berarti memang harus dimandikan gitu. Harus mandi ya. Bukan dimandikan, kalau dimandikan mungkin dia udah meninggal ya dimandikan, tapi harus mandi gitu. Nah kalau masih gatal juga mungkin mandinya dengan air hangat aja cukup. Insya Allah ya. Terus yang berikutnya terjadi blister. Ini ya yang sering dilihat juga nih, sering saya temukan di berbagai macam kasus gitu ya. Ada yang dibekam itu sampai terjadinya blister. Ya, jadi kulitnya itu melepuh gitu. Kenapa bisa terjadi blister? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama pengkopannya terlalu kenceng. Yang kedua pengkopannya terlalu lama. Ya. Itu ya ada 2 kemungkinan yang sangat mungkin terjadinya blister, yaitu kop terlalu kenceng, kop terlalu lama. Makanya anjuran dalam berbekam itu pengkopan cukup 3 sampai 5 menit saja. Baik saat pengisapan maupun saat perlukaan. Ya cukup 3 sampai 5 menit saja. Kalau terlalu lama ya ini yang dikhawatirkan terjadinya blister. Kalau udah blister kayak gini lumayan perih loh Pak, Bu. Kalau kayak seperti ini, kena baju aja gitu ya, kena kegores baju aja udah sakit gitu, perih. Ya, kalau udah blister kayak gini makanya diusahakan sebelum 5 menit itu udah dilepas. 3 sampai 5 menit udah dilepas kopnya. Jangan sampai terlalu lama. Kalau terlalu lama ini dikhawatirkan. Nah, terus kalau sudah begini gimana? Kalau sudah begini jangan dipecahkan secara paksa ya. Ini emang ada cairannya, tapi jangan dipecahkan secara paksa. Misalkan dengan ditusuk lagi dengan jarum supaya cairan-cairannya pecah, wah itu perihnya luar biasa Pak. Perihnya luar biasa sakit, Bu. Nanti kena baju bisa lebih sakit lagi gitu. Waktu ada cairannya kayak gini, kena baju aja udah perih, apalagi kalau sudah luka gitu, sudah keluar cairannya, bisa lebih perih lagi. Terus gimana supaya cairannya kempes? Olesi dengan minyak zaitun hangat dengan suhu sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Ya, diolesi dengan zaitun hangat. Jadi si zaitunnya itu dipanaskan panas dingin lah sebentar ya sampai agak hangat-hangat kuku kan 30 sampai 40 derajat itu hangat-hangat kuku dioleskan ke bagian blisternya. Insya Allah nanti akan kempes sendirinya tanpa harus pecah. Silakan dicoba deh kalau memang belum pernah mencoba sampai saat ini, silakan dicoba. Kalau ada yang blister, panaskan zaitun sedikit ya sebentar aja sampai suhu 30-40 derajat, dioleskan ke bagian yang lukanya yang blisternya, nanti akan kempes ya, akan mudah kempes dengan sendirinya. Terus kalau walaupun udah kempes, tetap kasih zaitun terus dibalut dengan zaitun ya, jangan sampai dibiarin. Ini udah kempes, biarin aja enggak. Kalau udah kempes pun dibalut dengan zaitun sampai benar-benar kempes. Ya, oke. Yang selanjutnya yang sangat mungkin terjadi ketika kita melakukan pembekaman, yaitu darah tidak berhenti mengalir. Ini juga ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal seperti ini, yaitu yang pertama, pada saat dibekam, orang yang sedang kita bekam itu atau pasien kita atau klien kita sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Biasanya ini orang-orang yang memiliki hipertensi atau kolesterol. Kalau berobat ke dokter, ke rumah sakit, obat yang dikasih itu adalah pengencer darah. Karena pemilik kolesterol itu pasti darahnya kental. Ya, karena apa? Karena terlalu banyak lemak di dalam pembuluh darahnya gitu. Makanya dikasihlah pengencer darah. Nah, kalau sedang mengkonsumsi pengencer darah seperti ini, itu tidak boleh dilakukan pembekaman. Ya, jadi orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah jangan dibekam, karena ini resikonya tidak berhenti mengalir darahnya, terus aja mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin perlukaannya terlalu lebar dan terlalu dalam. Ya, contoh kalau kita membekam menggunakan lanset, ya menggunakan jarum, itu insya Allah relatif aman. Kenapa? Karena di dalam lanset itu ada ukurannya. Di dalam pen lanset itu ada ukurannya. Keluar jarum sekian mili gitu ya, untuk melukai kulit sekian mili, bahkan sepersekian mili gitu. Tapi kalau kita membekam menggunakan bisturi itu, kalau kita membekam menggunakan sayatan, ini yang sangat rentan, yang sangat riskan. Kalau kita belum terbiasa, bisa jadi lukanya agak terlalu dalam dan agak terlalu lebar. Apalagi kalau si pembekamnya latah, itu kan lebih parah lagi ya. Pembekamnya latah, tiba-tiba pas lagi ngebekam mungkin ada motor lewat yang kenceng, main set. Wah, udah. Lukanya mungkin sepanjang itu gitu. Ya, pokoknya nanti sampai tidak berhenti ngalir. Dan apa yang terjadi kalau darah tidak berhenti mengalir? Pasti kita akan mengalami kekurangan darah. Dan ingat, kekurangan darah itu sangat berpotensi menimbulkan kematian. Makanya kenapa kalau yang kecelakaan
harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit supaya pendarahannya tidak terlalu banyak. Yes, itu supaya pendarahannya tidak sampai habis. Soalnya kalau darahnya habis ya sudah, game over. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makanya kalau kita pun begitu membekam melihat orang yang tidak berhenti darahnya, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ambil beberapa kasa, jadikan satu, kemudian teteskan minyak herba dan tempelkan pada saat luka tersebut gitu ya. Jadi kalau kita punya kasa nih, kasanya jangan cuma satu lembar, beberapa lembar aja. Diteteskan minyak herbal. Kalau kita pakai minyak zaitun, ya teteskan zaitun. Kalau kita pakai minyak habatus sauda, teteskan minyak habatus sauda dan tempelkan pada lukanya. Ya, tempelkan pada lukanya beberapa saat sampai si darahnya tidak keluar. Sampai si darahnya tidak keluar. Ya. Jadi kayak tutup perban lah gitu ya, kayak tutup perban. Ya memang kasa itu kan perban ya. Ditutup perban sampai si darahnya tidak keluar. Nah, terus bagaimana? Kalau sampai begitu kita tutup masih keluar aja, nggak berhenti keluarnya, maka harus dibawa ke pusat kesehatan, mungkin ke klinik dokter, ke klinik kesehatan yang lain, ke puskesmas, ya memang itu harus perlu. Ya, kenapa? Karena kalau sampai tidak berhenti, kemungkinan perlu dijahit. Mungkin tadi karena kesalahan si pembekamnya yang menoreh atau menyayat terlalu lebar sehingga darahnya tidak berhenti keluar, ya otomatis harus dijahit. Soalnya kalau nggak dijahit nanti si darah keluar terus, ya sudah. Darah keluar terus bisa jadi menimbulkan kematian, kekurangan darah orang tersebut. Harus transfusi darah. Ya. Kemudian pada saat membawa ke pusat kesehatan, usahakan kasa masih menempel, jadi masih diperban ya. Jangan dibiarkan darahnya terus ngalir, kita bawa ke tempat pusat kesehatan enggak. Jadi di klinik kita tuh sudah siap P3K ya, minimal sudah siap P3K. Jadi kalau ada yang luka, kita sudah siap perbannya, plesternya, kasanya sudah siap semuanya. Ya. Oke. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini tentang kondisi kegawat daruratan pasca bekam dan cara mengatasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi tambahan wawasan, dan terutama bagi saya sendiri, saya pribadi, bisa menjadi sumber bertambahnya pengetahuan. Karena apa? Karena dengan berbagi seperti ini biasanya tambahan input itu masuk tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja. Insya Allah ya. Sekali lagi saya terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.